Oke, untuk portal iPonsel ini sudah jadi. Di sini ada portalnya. Portal itu ada dashboard ya, dashboard. Jadi di sini nanti akuntabilitas terjaga dan terjamin. Di dashboard iPonsel nanti itu akan ketahuan pusat keluar anggaran berapa, madrasah dapat anggaran berapa, siswa tagihannya berapa, kemudian provider-provider ini nanti memverifikasi berapa gitu kan. Kemudian realisasinya nanti ketahuan, outputnya itu di realisasinya itu dapat berapa gitu kan dari anggaran yang disediakan seperti itu. Kemudian di sini ada verifikasi dan validasi juga. Di sini nanti juga ketahuan jumlah madrasahnya ini yang terdaftar, ini ada yang terdata ya, yang sudah terbit NSM ini ada 84.000. Kemudian nanti yang mengajukan berapa, jumlah mengajukan, jumlah siswa berapa, siswa berapa, jumlah provider berapa, tagihan siswanya berapa, nanti ketahuan semua. Begitupun dengan timeline kelas. Di sini ada timeline kelas. Nah, ini timeline-nya ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, kemudian saya akan login sebagai madrasah dulu. Bagaimana madrasah untuk login pertama kali? Pertama kali madrasah harus login dengan membuat akun. Jadi kalau misalkan belum punya akun, di sini ada masuk aplikasi kan. Nah, kalau misalkan belum punya akun, nanti madrasah klik buat akun di sini. Oke. Nah, buat akun ini tidak perlu memasukkan data-data detail ya. Jadi cukup masukkan NSM saja, nanti langsung ditarik dari data ICUP. Nah, itu langsung ketahuan kan dari Mantiga Aceh Tenggara. Kita buat passwordnya, kita copy password. Nah, setelah itu kita lakukan pendaftaran buat akun ya. Nah, ketika sudah berhasil, kita langsung dialihkan ke halaman dashboard seperti ini. Dashboard ini ada dashboard madrasah. Jadi dashboard madrasah ini nanti bisa kelihatan nih. Misalkan kas anggaran yang diberikan oleh pusat berapa, kemudian saldonya, sisanya ya, sisa dari madrasah tersebut setelah pembayaran itu berapa. Jadi saldo akhirnya berapa nanti ketahuan. Total tagihannya di sini, total tagihan dari provider itu berapa, bulan Oktober berapa, November berapa, dan Desember berapa. Jadi setiap bulannya nanti ketahuan. Jumlah provider yang memberikan penagihan ini adalah provider langsung dari aplikasi juga. Ini ada beberapa provider, berapa pengguna nanti terdeteksi semua pengguna, data tagihan dan dibayar. Kemudian kita masuk ke daftar nomor siswa. Nah, di sini bagaimana cara import siswa? Di sini ada dua opsi. Yang pertama melalui form siswa, bisa satu-satu, atau misalkan yang kedua bisa import siswa. Nah, download template-nya. Kemudian nah, di sini saya kan sudah punya data Excel-nya ya, contoh ya, template-nya ya. Sini saya udah punya lebih dari 900 data. Nah, ini akan saya masukkan ke aplikasi di sini. Jadi agak lampil di sini. Bagaimana caranya? Kita cukup import saja. Nah, kita lihat data siswa SLS. Nah, ini langsung dipecah di sini ya. Jadi yang dikirim hanya JSON. Jadi dalam format JSON-nya. Ini tidak bisa dirubah. Jadi kalau misalkan Excel-nya itu nggak diupload ke server, jadi nggak memberatkan server. Kita import Excel. Nah, ini kita tunggu. Nah, kita tidak sampai 5 detik ya, dan sampai 3 detik bahkan. Ini 989 siswa berhasil diimport. Ini juga ada validasi jika misalkan nomor siswa tidak valid atau tidak terdeteksi di sistem di provider, itu nanti ada validasi seperti ini. Kemudian ketika itu kita klik close, done ya, close. Nah, ini sudah masukkan data siswanya, ada 189 data. Nah, di sini langsung terdeteksi juga provider mana. Nah, Telkomsel, Tri gitu kan, seperti itu. Langsung terdeteksi juga ya nomor-nomornya gitu kan, providernya dari mana. Kemudian untuk upload SPTJM di sini. Nah, upload SPTJM di sini ya. Jadi cukup sekali upload saja. Nah, ketika kita klik dashboard di sini langsung ketahuan ya. Nah, ke dashboard yang tadi itu kita ketahuan SL berapa siswa, Telkomsel berapa siswa, Tri berapa siswa, Indosat berapa siswa, Smartfren berapa siswa, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita upload SPTJM. Nah, kita upload SPTJM-nya. Kita contoh ini ya, sampel. Kita upload. Tunggu beberapa saat karena ini langsung upload ke Google Drive. Jadi tidak akan membebani server juga. Kita tunggu beberapa saat. Proses upload processing. Kita lihat nah, ini sudah berhasil. Nah, ini kita lihat SPTJM yang diupload. Nah, ini langsung buka akun Google Drive. Jadi langsung terupload di Google Drive. Nah, seperti ini ya, misalkan. Kemudian informasi tagihan ini belum ada karena ini yang setting nanti provider. Kita akan login sebagai provider terlebih dahulu. Di sini ada akun-akun nih, akun-akun. Nah, kita akan login sebagai provider terlebih dahulu di browser baru. Nah, kemudian setelah masuk ke portal, kita akan masuk sebagai provider, salah satu provider ya. Misalkan saya akan masuk sebagai Telkomsel. Passwordnya masukkan juga. Nah, berhasil. Nah, ini adalah dashboard operator seluler atau apa ya, provider ya. Jadi di sini ada dashboardnya.
bentar masih loading karena internet saya ini kurang ini. Nah ini sudah kelihatan dashboardnya Aceh. Ini di Aceh ya, kan barusan kita inputnya di man Aceh ya, di man 2 man 3 Aceh. Tadi juga saya sudah sampel input juga di madrasah Aceh juga. Jadi di sini cerdasnya 1422 siswa di Aceh ya. Kita jadi provider nanti bisa tahu jumlah pengguna di setiap provinsinya berapa ya, di pengguna madrasahnya itu, siswa madrasah itu. Nah kemudian pengaturan bank. Nah di sini kita mengatur bank, misalkan provider ini mengatur bank, misalkan banknya BCA, nomor rekening atas nama Telkomsel cabang Jakarta, seperti itu. Nanti akan dijadikan untuk proses pembayaran seperti itu. Berhasil disimpan. Ini ada daftar nomor siswa. Nah ini nomor siswa yang terdeteksi nomor Telkomsel ya. Nah ini nomor Telkomsel. Nah, nomor Telkomsel semua ini karena providernya Telkomsel. Ini nomor Telkomsel. Ada 1422 siswa. Kemudian bagaimana cara membuat tagihan siswa? Di sini ada menu buat tagihan siswa. Nah, di sini kita masuk ke sini nih, ke sini ya. Oke, kita masukkan misalkan nomor valid. Nah, ini tagihannya langsung tersetting ya, 35.000 nih. Oktober misalkan kita masukkan Oktober seperti itu. Ya, kita hapus saja. Ini sampel tadi. November kita masukkan juga November. Desember kita masukkan juga Desember. Kemudian kita simpan tagihan. Nah, di sini langsung terdeteksi otomatis ya. Ini juga sama, kita hapus saja di sini. Kemudian kita masukkan Oktober, November, Desember. Jadi per bulan ngasih tagihan. Di sini kalau misalkan nomor tidak valid, ini nanti otomatis nomornya tidak aktif. Jadi tidak dihitung sebagai tagihannya gitu. Nah, ini juga sudah masuk. Kemudian rekap tagihan. Nah, ini man 3 Aceh Tenggara 210.000 karena barusan kita nginput kan di sini 6 bulan ya. 6 bulan untuk 2 siswa ini berapa gitu kan. Ini rekapnya langsung per madrasah kelihatan. Seperti itu. Nah, pembayaran madrasah nanti ketahuannya setelah ini tadi sampel saya. Kemudian proses tagihan ini nanti ketahuannya ketika sudah diverifikasi oleh pusat. Jadi alurnya itu madrasah mengajukan siswa, kemudian provider memverifikasi dan validasi nomor tersebut dan memberikan tagihannya seperti ini. Kemudian nanti madrasah kembali melakukan proses pembayaran berdasarkan tagihannya, kemudian nanti diverifikasi oleh pusat ya. Ini ada pemberian madrasah, ada buku besar dan akun Anda di halaman halaman provider. Kita kembali ke halaman madrasah untuk lihat datanya. Barusan saya login sebagai apa? Ini udah ada ternyata. Barusan saya login man 3 Aceh Tenggara ya. Karena kita sudah setting di provider itu jumlah tagihannya, jadi kita sudah kelihatan tagihan-tagihan di Telkomsel. Nah, November berapa, Telkomsel November berapa. Ini Telkomsel ya, karena kita barusan login sebagai Telkomsel. Kemudian kita lakukan pembayaran. Di sini juga ada dashboard juga sama, nanti kelihatan tuh bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Ini karena 2 siswa kan kita setting barusan tagihannya. Jadi langsung ketahuan di sini di detailnya. Kemudian kita informasi tagihan, kemudian kita lakukan pembayaran. Nah, kita akan membayar nih. Misalkan jumlah yang harus dibayar adalah berapa? 70.000 ini. Kita pilih, banknya, Bank Mandiri misalkan. Nah, kita upload bukti transfernya. Saya sampel saja ya, di sini saya upload sampel sampel ini aja, sampel gambar ya, JPG atau PDF. Kita upload bukti transfer. Processing, kita tunggu beberapa saat. Kita sedang ngomong upload ke Google Drive sebetulnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini langsung ada di laporan pembayaran di sini ya. Nah, langsung kelihatan tagihan Anda untuk bulan Oktober 70.000, pembayaran 70.000, bukti pembayaran ini. Statusnya belum diverifikasi karena yang verifikasi adalah pusat, seperti itu. Nah, kemudian begitu ya. Jadi langsung ketahuan. Balancing account. Nah, di sini langsung balancing account itu total tagihan ya, total tagihan, jumlah anggaran ini belum disetting oleh pusat jumlah anggarannya. Nah, bagaimana cara menyetingnya? Ini kan jumlah kas anggarannya masih 0 nih. Kita setting agar madrasah tersebut dapat anggaran gitu kan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Oke, kita login sebagai pusat.
salah passwordnya, salah juga password. Oh ini kurang satu. Oke, berhasil ya. Nah, kita masuk ke halaman Perpal SPTJM. Nah, ini dashboard ya, ini pengaturan. Nah, pengaturan ini adalah pengaturan Google Drive. Nah, jadi kalau misalkan uploadnya nanti segala upload di aplikasi ini ke Google Drive. Soalnya ada kedepnya madrasah berbagi, kita pakai madrasah berbagi. Nah, Perpal SPTJM, barusan kita 3 Aceh Tenggara, kita lihat SPTJM-nya. Nah, ini SPTJM yang sudah diupload, jadi bisa kelihatan semua. Kemudian kita setting kas juga, kas anggaran madrasahnya, karena madrasah tersebut sudah Perpal SPTJM, otomatis yang nampil di kas anggaran ini adalah yang sudah upload SPTJM. Jadi kalau misalkan madrasah belum upload SPTJM itu tidak akan muncul di sini. Nah, ini langsung ketahuan. Nah, ini langsung ketahuan ya, kita lihat ya, set anggaran. Nah, di sini langsung ketahuan jumlah siswa 999. Ini anggaran yang harus diberikan ke siswa tersebut adalah 34.615.000. Jadi langsung ketahuan ini semuanya. Jadi misalkan ada berapa siswa di madrasah tersebut, anggaran dengan catatan misalkan siswa diberikan di 35.000, nanti akan ketahuan total yang harus diberikan ke madrasah tersebut. Kita transfer anggaran. Nah, langsung masukkan 34.615.000. Kita cek di data madrasah. Kita masuk ke madrasah, ini madrasah dashboard. Nah, langsung masukkan kas anggarannya 34.615.000. Di balancing account juga sama, nanti itu masukkan. Nah, sisa anggaran sekian. Nah, sisa anggaran ini nanti akan berkurang ketika ada pembayaran yang sudah diverifikasi. Jadi jika dia sudah membayar, ini kan masih proses verifikasi ya. Jadi kalau sudah diverifikasi oleh pusat, nanti sisanya akan berkurang terus. Jadi di sini ada keterangan juga, balancing account adalah perhitungan anggaran yang ditetapkan oleh tagihan yang diberikan. Jika pada akhir periode bantuan dari sisa yang anggaran ditetapkan dari tagihan yang diberikan, maka madrasah wajib mengembalikan ke negara, seperti itu. Jadi di sini ada ketahuan nih. Saldonya berapa, pemberian anggaran ponsel berapa, saldo berapa, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi alurnya seperti itu. Oke, terima kasih.